Rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Rekayasa kebutuhan merupakan proses penentuan layanan yang dibutuhkan pelanggan dan batasan sistemnya. Kebutuhan itu sendiri merupakan deskripsi layanan sistem dan batasan yang dihasilkan selama proses rekayasa kebutuhan. Apakah kebutuhan itu? Kebutuhan mencakup abstraksi layanan dan batasan sistem sehingga fungsi matematis mendetail. Kebutuhan dapat bertindak sebagai dua fungsi, yaitu sebagai dasar penawaran kontrak sehingga harus terbuka terhadap perbedaan penafsiran. Yang kedua sebagai bagian dari kontrak itu sendiri sehingga harus dibuat mendetail. Jenis kebutuhan. Kebutuhan pengguna dan juga kebutuhan sistem. Kebutuhan pengguna berupa pernyataan dalam bahasa natural dan diagram berisi layanan yang disediakan, sistem dan batasan operasionalnya, ditulis untuk pelanggan. Kebutuhan sistem, dokumen terstruktur yang menjelaskan deskripsi lengkap dari fungsi, layanan dan batasan operasional sistem, mendefinisikan apa yang harus diimplementasikan sehingga bisa menjadi bagian kontrak antara klien dan kontraktor. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional berisi layanan dan yang harus disediakan sistem. Bagaimana sistem bereaksi terhadap suatu input dan bagaimana sistem berperilaku dalam situasi tertentu. Mungkin juga menunjukkan apa yang seharusnya tidak dilakukan sistem. Kebutuhan non-fungsional, batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, misalnya batas waktu, batas proses pengembangan, dan lain-lain. Biasanya diimplementasikan pada sistem secara keseluruhan, bukan pada fitur atau layanan tertentu. Kebutuhan domain. Batasan sistem berdasarkan domain operasinya. Kebutuhan fungsional mendeskripsikan fungsionalitas atau layanan sistem. Tergantung pada jenis perangkat lunak pengguna dan jenis sistem di mana perangkat lunak digunakan. Kebutuhan fungsional pengguna mungkin menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan sistem. Kebutuhan fungsional sistem harusnya mendeskripsikan layanan sistem secara mendetail. Kebutuhan fungsional pada sistem manajemen pasien rumah sakit. Pengguna harus dapat mencari daftar janji di semua klinik. Sistem harus dapat dihasilkan daftar pasien yang membuat janji setiap hari untuk setiap klinik. Semua staf menggunakan pengenal berupa nomor pegawai. Ketidaktepatan kebutuhan, misalkan, akan muncul ketika kebutuhan tidak ditentukan dengan cepat. Kebutuhan yang ambigu mungkin diartikan berbeda oleh pengembang dari pengguna. Misal, poin pencarian pada sistem manajemen pasien rumah sakit. Maksud pengguna mencari nama pasien di antara semua janji di semua klinik. Penafsiran pengembangan. Mencari nama pasien di sebuah klinik, pengguna memilih klinik lalu melakukan pencarian. Kelengkapan dan konsistensi kebutuhan. Pada dasarnya, kebutuhan seharusnya lengkap dan konsisten. Lengkap yaitu mendeskripsikan semua fasilitas yang dibutuhkan. Konsisten, tidak boleh ada klinik atau kontradiksi pada fasilitas sistem. Namun, dampak prakteknya tidak mungkin untuk menghasilkan dokumen kebutuhan yang lengkap dan konsisten.
Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan ini mendefinisikan properti sistem dan batasannya sehingga ketangguhan waktu respon, kemampuan alat, dan lain-lain. Kebutuhan proses mencakup perintah penggunaan IDE, bahasa pemrograman, atau metode pengembangan tertentu. Kebutuhan non-fungsional bisa jadi lebih penting daripada kebutuhan fungsional, karena jika tidak terpenuhi maka sistem tidak dapat digunakan. Implementasi kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dapat berpengaruh keseluruhan arsitektur sistem. Contohnya, untuk memastikan kebutuhan performance sistem mungkin harus diorganisasi sehingga meminimalkan komunikasi antar komponen. Suatu kebutuhan non-fungsional, misalnya keamanan, mungkin menghasilkan kebutuhan fungsional tertentu. Mungkin juga menghasilkan kebutuhan yang membatasi kebutuhan yang sudah ada. Klasifikasi kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan produk, kebutuhan organisasi, kebutuhan eksternal. Kebutuhan produk, kebutuhan yang menentukan bahwa produk yang dihasilkan harus memiliki perilaku tertentu, misalkan kecepatan eksekusi, ketahanan, dan lain-lain. Kebutuhan organisasi, kebutuhan yang merupakan konsekuensi dari kebijakan atau prosedur organisasi, misalnya standar proses yang digunakan, kebutuhan implementasi, dan lain-lain. Kebutuhan eksternal, yaitu kebutuhan yang karena adanya faktor eksternal sistem, misalnya kebutuhan legislatif dan lain-lain. Kebutuhan domain. Domain operasional menimbulkan adanya kebutuhan dalam sistem. Contoh, sistem kendali kereta api harus mempertimbangkan karakteristik rem dalam kondisi cuaca yang berbeda. Kebutuhan domain dapat menjadi kebutuhan fungsional baru. Batasan pada kebutuhan fungsional saat ini atau menentukan komputasi khusus. Jika kebutuhan domain tidak terpenuhi, mungkin tidak akan dapat bekerja dengan benar. Contoh, sistem perlindungan kereta api. Penurunan kecepatan kereta api dihitung dengan bersamaan. Akan sulit untuk orang yang tidak ahli pada domain tersebut memahami maksud dari pernyataan tersebut dan apa hubungannya dengan kebutuhan lainnya. Masalah pada kebutuhan domain, yaitu pemahaman dan implisit. Pemahaman kebutuhan diinskripsikan dalam domain aplikasi sehingga sering tidak dipahami pengembang perangkat lunak. Implisit, sang ahli memahami area ini dengan sangat baik sehingga mereka tidak memikirkan untuk menyebutkannya secara eksplisit.